Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan nilai rata-rata. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, perhatikanlah video cuplikan berikut. Pada suatu daerah hiduplah 3 bersaudara, yaitu Jenny, Jody, dan Johnny. Suatu hari, Jody sedang membantu Jenny untuk memindahkan kayu dari hutan menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Johnny adiknya menghampiri Jenny yang sedang mencatat ukuran diameter kayu yang akan ia jual. "Hai Kak Jenny, sedang apa?" "Sedang mencatat ukuran diameter kayu ini." "Untuk apa Kak?" "Agar lebih mudah mengirimkan ke pemesannya John. Kita harus tahu ukurannya terlebih dahulu." Jadi ingat pelajaran tentang rata-rata median modus. Tapi Johnny belum paham Kak, bisa bantu jelaskan? Tentu Johnny, kakak akan bantu jelaskan dengan contoh data yang kakak catat tadi. Oke Kak. Nah, ini data diameter kayu yang kakak catat tadi. Lalu bagaimana cara menentukan rata-ratanya Kak? Rata-rata bisa kamu cari dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data, sehingga rata-rata dari data tadi adalah 7,4. Berdasarkan video cuplikan yang telah ditayangkan, dapatkah Anda menyimpulkan apa itu rata-rata? Ayo, siapa yang bisa? Coba jelaskan apa itu rata-rata. Rata-rata itu apa ya? Benar, rata-rata atau mean adalah jumlah nilai-nilai data dibagi banyaknya pengamatan atau banyak data. Mean dilambangkan dengan X bar. Bagaimana cara mencari rata-rata? Misalkan ada sekumpulan data X1, X2, X3, Xn. Untuk menentukan nilai rata-rata tersebut dapat digunakan rumus mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Untuk data tunggal, X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N. Untuk data berkelompok, X bar sama dengan sigma X kali F bagi sigma F, di mana F ini merupakan frekuensi. Amati tabel berikut. Tabel berikut menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Tentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Ibu beri waktu 5 menit.
Sekarang coba bandingkan jawaban yang Ananda buat dengan penjelasan yang Ibu berikan. Nah, diketahui pada soal curah hujan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014 adalah yang pertama 207,11, 188,11, 251,79, 260,89, 53,00, 137,68, 41,95, 4,37, 2,68, 9,89, 295,85, 271,26. Banyak datanya ada 12. Yang ditanya tadi, rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Maka untuk mencari nilai rata-rata, kita dapat menggunakan rumus data yang tunggal, di mana X bar sama dengan jumlah seluruh data, banyak datanya kita jumlahkan dibagi dengan banyak data, di mana X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn bagi N. Tadi data yang diketahui kita jumlahkan semuanya. 207,11 ditambah 108,11 ditambah 251,79 ditambah 260,89 ditambah 53,00 ditambah 37,68 ditambah 41,95 ditambah 4,37 ditambah 2,68 ditambah 9,89 ditambah 295,85 ditambah 271,26 dibagi dengan banyak datanya 12, maka 1724,57 dibagi 12 sama dengan 143,71. Jadi rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen adalah 143,71 di tahun 2014. Perhatikan masalah berikut. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil mencontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah Ananda bisa menjawabnya? Kalau tidak, mari kita bahas bersama. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika 11 siswa sama dengan 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak dimasukkan karena dia mencontek, nilai rata-rata berubah menjadi 7,0. Ditanya, tentukan nilai ulangan Romi. Untuk mencari nilai ulangan Romi dapat digunakan dengan menggunakan rumus rata-rata. Kita misalkan nilai Romi sama dengan R, sisanya sama dengan X. Maka pada rumus rata-rata X sama dengan 7, X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah Xn per N. 7, X tadi rata-ratanya 7,2 sama dengan sisanya tadi kita misalkan dengan X ditambah nilai Romi dengan R dibagi dengan 11. 11 ini dari nilai rata-rata 11 orang siswa. Maka 11 kali 7,2 sama dengan 79,2 sama dengan X tambah R. Nah, setelah kita hilangkan nilai Romi maka menjadi 7,0 sama dengan X per 10 sehingga 70,0 sama dengan X. Maka kita substitusikan nilai X-nya. 79,2 sama dengan 70,0 ditambah R. Maka nilai Romi sama dengan 79,2 dikurang 70,0 sama dengan 9,2. Jadi nilai ulangan Romi yang tidak diikut sertakan adalah 9,2. Perhatikan masalah berikut. Nilai rata-rata ulangan bahasa Indonesia dari sekelompok siswa adalah 64. Jika satu siswa yang memiliki nilai 85 digabungkan dalam kelompok itu, nilai rata-ratanya menjadi 65.
banyak siswa kelompok semula adalah. Nah, sekarang coba Ananda jawab bagaimana cara menyelesaikan kesalahan tersebut. Silakan Ananda jawab dalam waktu 3 menit. Sekarang perhatikan jawaban yang dipaparkan dan bandingkan dengan jawaban yang Ananda dapatkan. Diketahui nilai rata-rata dari sekelompok siswa sama dengan 64. Salah satu siswa memiliki nilai 85, digabungkan nilai rata-ratanya menjadi 65. Ditanya banyak siswa kelompok semula. Dengan menggunakan rumus mencari rata-rata gabungan, maka didapatkan nilai rata-rata semula. X bar gabungan sama dengan N1 rata-rata pertama ditambah N2 rata-rata kedua per N1 ditambah N2. Maka N65 sama dengan N kali N64 ditambah 1 kali N65 per N tambah 1. N65N ditambah N65 sama dengan N64N ditambah N85. N6N dikurang 8N, 64N sama dengan 85 dikurang 65. N sama dengan 20. Jadi banyak siswa pada sekelompok semula adalah 20 siswa. Dapat dibuktikan dengan memasukkan nilai siswa semula ke dalam rumus. X bergabungan sama dengan 20 dikali 64 ditambah 1 kali 85 per 20 tambah 1 sama dengan 1280 ditambah 85 per 21. 1365 per 21 sama dengan 65. Maka banyak siswa pada sekelompok semula adalah 20 siswa. Sekarang lanjutkan latihan soal berikut. Kerjakan latihan yang disajikan.